bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami sepenuhnya hanya untuk menyembah Tuhan. Kami dilahirkan, diciptakan bukan untuk sesuatu yang lain. Kalaupun sesuatu yang kami lakukan, kami perbuat sepenuhnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini adalah hari Paskah, di mana Tuhan sudah bangkit, dan kami percaya Tuhan sudah di sorga, naik dan akan turun kembali. Inilah kami generasi yang sedang menantikan itu semua. Siapkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri. Topang kami dengan firman-Mu Tuhan. Bersihkan kami supaya hati kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Segala roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan, kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GBS 56. Nah, kita akan bicara tentang kemenangan yang mengalahkan dunia. Saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang menang. Meskipun versi WBI katakan, Tuhan, aku ini hina sebagai hamba-Mu, tetapi jangan luputkan wajah-Mu kepadaku. Nah, itu adalah lebih daripada orang yang menang. Siapa sih yang kita itu merasa mulia? Gak ada, saudara. Kita itu penuh dengan segala kelemahan. Ya, Roma 3 ayat 23 berbicara tentang itu, bahwa kita adalah keturunan orang berdosa. Kita semuanya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita lahir dimanapun, dari keluarga siapapun, tidak ada yang bagus-bagusnya di hidup kita. Makanya WB bilang, Tuhan, jangan palingkan wajah-Mu kepada hamba-Mu yang hina ini. Saya berharap bahwa WB tidak hina terus, tetapi akan menjadi mulia. Yud juga berkata, hanya Engkau yang mengenal seluruh hidupku ini. Papa mamaku mungkin gak tahu, dan pendetaku, gembalaku juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu itu. Tetapi orang tua bilang, bagaimana kita tahu ya kalau anak kita gak ngomong? Nah, makanya anak-anakku sekalian, jaga komunikasi dengan orang tua, supaya apapun itu komunikasikan dengan baik. Saya percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Saudara sekalian, kita teringat kepada Efesus 6 ayat 12 yang mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan, nah terjemahan ini pemerintah-pemerintah, tetapi saya pakai di dalam terjemahan IMB, saudara. Saya ulang, sebab perjuangan kita adalah, Bang, lanjut ke IMB, Bang. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi sumber kemenangan kita? Ya, langsung dijawab, selesai Pak khotbahnya, Pak. Nah, puji Tuhan, itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Nah, siapa yang membela kita, saudara? Pasti Yesus. Haleluya. Ini kan pengikut Yesus semua ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, tentu pembela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang menjadi sumber kemenangan kita? Yesus lagi, saudara. Siapakah yang memberikan berkah kepada kita? Tuhan Yesus lagi. Amin. Nah, kita akan membaca, saudara, di dalam 1 Yohanes 5, maksud saya pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan baca bergantian ya. Ikuti yang di belakang saya supaya kita serempak, saudara. Iman mengalahkan dunia. Saya akan memulai ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Silakan. Dengan inilah kita diketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Ucapkan kanan kiri saudara, kita adalah pemenang. Silakan. Puji Tuhan, kita adalah pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Makanya saudara sekalian, kalau Jumat Agung itu kita pakaian hitam, kemudian kayak rasanya berkabung begitu ya. Lagu-lagu juga sendu yang mengibaratkan tentang sebuah keharuan tentang pengorbanan Yesus. Tetapi sebenarnya apapun Jumat Agung dan Paskah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, saudara. Intinya bahwa ekspresi kita tetap bahwa kita adalah orang yang menang. Amin. Nah, Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Kristus adalah sumber kemenangan, itu betul. Tetapi hanya bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, banyak sekali pengajar yang mulai memplesetkan dirinya dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Untuk apa kita jadi orang Kristen? Padahal agama itu harus percaya kepada Tuhannya. Betul, saudara? Tetapi firman ini sudah mengetengahkan itu bahwa Kristus adalah sumber kemenangan, tetapi hanya bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaan buat kita adalah apa respon kita terhadap kemenangan yang telah kita terima, saudara? Nah, tentunya kita sebagai umat pemenang, tetapi apakah begini-begini saja, diem-diem baik, kita ya selevel ini saja sebagai jemaat? Saya ingatkan saudara, di dalam Wahyu itu, kita itu dinubuatkan menjadi penguasa. Kita itu adalah sebagai penguasa bersama Yesus Kristus. Waktu Tuhan datang, nanti kita akan diangkat dan kemudian kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan tugas kita adalah memerintah. Saya ingatkan itu saudara, bahwa memerintah itu adalah sebagai penguasa. Nah, makanya kita di sini latihan, saudara. Latihan bukan jadi jemaat. Kok jadi jemaat itu seperti sebagai masyarakat. Tetapi kita harus berlatih. Nah, di sini banyak media untuk melayani saudara. Kita latihan, kita ada tunjuk ketua-ketua, baik itu ketua sel, ketua wilayah, ada ketua Natal, ada ketua komisi, dan juga ketua bagian praise and worship, ada ketua pengembalaan, dan ada banyak yang harus kita angkat. Tetapi tetap saya menjaga supaya kapasitas seorang pemimpin rohani itu benar-benar muncul, saudara. Jadi kapasitasnya adalah pikiran, hati, perkataan, dan juga perbuatan. Orang ini harus menjadi teladan di dalam perkataan, dalam perbuatan apapun juga. Nah, hari-hari ini kita itu di media modern, saudara, yang paling terkenal adalah media sosial. Wah, saya jadi teringat ada magic sweep puzzle. Orang pengen jadi yang lain. Orang yang sebenarnya kok jadi ramping. Orang yang sebenarnya rambutnya bagaimana kok jadi halus, tetapi mukanya kita. Saya nggak mau pakai itu, saudara. Saya ingin jadi diri sendiri. Siapa yang setuju itu? Nah, tetapi kadang-kadang juga coba-coba. Masalahnya kok coba itu langsung masuk ke Facebook, saudara. Makanya jangan dicoba. Saya pengen jadi kayak wajahnya saya, tetapi kayak model artis Korea gitu. Kenapa nggak artis Tegal, nggak artis Medan, Karo, nggak artis orang Manado begitu loh. Jadi apa adanya kita, saudara. Nah, kita itu kalau mencontoh orang lain, tetap yang ori itu tetap nomor satu. Betul? Kita mencontoh siapalah. Saya pengen seperti Marilyn Monroe, nggak kenal ya. Saya pengen seperti jadi artis apa gitu ya. Tetapi orang tetap menganggap yang ori itu lebih baik. Nah, suatu kali ada sebuah lomba tentang siapa yang paling mirip dengan Charlie Chaplin. Kenal itu ya, yang kuminya cuma di sini tuh. Film bisu, tetapi lucu banget itu, saudara. Ya, nah suatu kali ada lomba kontes seperti itu. Nah, ceritanya
Charlie Chaplin sendiri ikut dalam kontes itu, tetapi dia menang di nomor 2. Tetapi dia bilang, ini yang menang nomor 1 adalah anaknya ketua panitia. Oh ya sudah. Akhirnya dia pikir, wah ternyata saya menjadi sosok saya yang di film itu susah juga di dalam kehidupan kontes, begitu saudara. Nah saya minta saudara sekalian jadilah diri sendiri. Setiap kita punya talent masing-masing kok, punya kelebihan masing-masing. Makanya unggah yang lebih dari kita, jangan yang kurangnya. Ya, kita jadi garam dan terang dunia adalah apa adanya kita yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Nah, kembali apa respon kita terhadap kemenangan yang kita terima? Kita sudah tahu bahwa kita adalah umat yang menang. Ayat 1 mengatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, maksudnya mengasihi Bapa, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Saudara, sebagai wujud daripada respon kita terhadap status kita sebagai orang yang menang adalah mengasihi Kristus. Mengasihi. Oh, lebih sungguh ya, udah ganti berarti. Kita teringat kepada murid Sang Petrus itu ditanya, apa kau mengasihi aku? Oh iya pasti. Apa engkau mengasihi aku? Iya pasti. Yang ketiga ditanya lagi, apa betul engkau mengasihi aku? Dia baru menangis. Kok di huruf Yunani saudara, 3 kasih itu beda-beda pertanyaan Yesus Kristus. Agak beda-beda. Dalam terjemahan Indonesia kan sama-sama ya. Apakah engkau mengasihi aku? Nah saudara, kenapa penggunaan sampai 3? Kadang-kadang kita kalau ingin melihat kejujuran anak, itu kadang-kadang pakai hitungan ketiga loh. Pertama, nak, kamu tahu nggak uang mama yang ada di dapur jumlahnya 50.000? Oh nggak tahu mah. Nah tolong jujur ya, apa engkau tahu kemarin sore perasaan kamu ada di dapur? Nggak tahu mak. Nah yang ketiga kita tanya lagi, lama-lama orang yang ininya batinnya bener, oh iya mak, saya memang tahu itu, maafkan ya mak, itu saya ambil 50.000 lumayan, beli kerupuk setoples penuh, gitu ya istilahnya. Nah kadang-kadang 3 kali hentakan itu membuat orang yang tadinya manipulasi lama-lama menjadi jujur. Kenapa ada hitungan 3? Ya begitu. Jadi Tuhan tanya kepada Simon Petrus, Pet, apa engkau betul-betul mengasihi aku? Yang ketiga dia menangis. Ya Tuhan, betul aku mengasihi engkau secara agape. Mengasihi secara saudara bisa, ya. Karena kasih sebagai saudara itu saya kakak, dia adik, ya tentulah mengasihinya dengan cara sebagai saudara. Terus sebenarnya secara hal lain sebagai seorang sahabat, ya dia lumayan dekat meskipun tidak saudara, tetapi aku bisa mengasihi dia. Tetapi ketika ditanya terhadap kasih agape, kasih yang apapun, nah Petrus mulai menangis di situ. Apapun itu meskipun engkau, nah Bapak Ibu, kalian sebagai suami istri dituntut untuk kepada orang tua, kepada anak-anak kita dituntut sebagai yang memiliki kasih agape. Apapun itu, ya. Anakmu kan pesek, nggak apa-apa. Itu kan lahir dari kami. Tetap saya mengasihi dia. Meskipun tenaga, hidungnya mancung, saudara. Tetapi apakah kita memperlakukan yang sama? Tidak juga. Karena itu adalah kasih agape. Waktu kita pacaran kan seperti angka 11 tuh, ramping semua kan. Nah, ingat nggak foto-foto masa lalu kita? Mulai dari SD, SMP, SMA, waktu kuliah. Aduh, kayaknya itu kita ada di pantai, tiup angin juga udah gini-gini saudara. Apalagi puting beliung kita bisa naik ke atas itu ya. Kalau nggak main layangan, bapangan, yang gede itu ya, wah kita bisa naik saudara. Atau zaman dulu gitu ada pohon yang agak melengkung gini, nah kita suka ayunan begitu tuh. Nah ya kan ada 10 orang yang begini, sepakat yang 9, yang 1 nanti kita naikin, semuanya turun, cuma 1 yang naik, nggak turun-turun saudara. Nah waktu itu begitu saudara. Waktu saya muda itu kilogram saya itu 40-an, persis kayak wanita. Makanya waktu di Marunda itu teman saya, tolong pegangin sikit, jangan sampai dia nanti kempas oleh
udara atau angin. Tahu kan Marunda itu daerah pantai waktu kita penginjilan, disuruh begitu. Wah, saya juga ketawa tapi tersinggung juga. Gitu ya gitu kan gitu amat. Nah, saudara, itu adalah yang terjadi pada masa lalu. Nah, jadi respon kita sebagai orang yang sudah dimenangkan karena Tuhan bangkit adalah mengasihi Kristus secara agape. Kasih Kristus yang membawa kemenangan bagi kita telah dinyatakan melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Yesus capek banget, saudara. Pengadilan itu sampai 6 kali. Saudara yang pernah mengikuti pengadilan, itu ada terdakwa, ada penasehat, ada hakim, ada juga pembela, ada juga yang namanya jaksa. Dan itu capek sekali. Dan kemudian zaman dulu itu terdakwanya Yesus itu, saya pikir dia membayangkan tidak duduk, sudah. Dia berdiri, kadang menggelepar dan gak kuat dan sebagainya, sampai 6 kali sudah. Karena untuk memutuskan Yesus harus dihukum mati, itu membutuhkan berangkai-rangkai keputusan yang tepat begitu. Nah, setelah itu dia harus mengalami ejekan. Saudara, orang itu nggak apa-apa, ya. Tetapi kalau sudah diejek, itu harga diri. Makanya yang paling kita perhatikan adalah jangan sampai menyentuh kelemahan pribadi, kelemahan jenis tubuh, dan juga hal-hal yang lain. Kita sangat menjaga itu. Dan kita bersyukur di hidup di Indonesia ini masih ada menjaga itu. Ya. Tetapi Yesus, kalau kita bersalah, kita disalah-salahin, kita marah enggak? Posisi kita salah, saudara. Kita marah, saudara. Yesus itu merasa tidak bersalah, disalah-salahin. Itu tanggungan yang berat, tetapi harus dia jalani. Kemudian kurang lebih paku karatan yang 15 sentian lah. Paku kita yang kita membangun itu kadang-kadang 7 senti aja udah gede, panjang begitu, sudah. Kira-kira 15 sentian kira-kira. Dan itu model zaman dulu pakunya beda. Kalau sekarang paku begini kemudian ada lingkaran di atas kayak topinya begitu. Zaman dulu tuh kayaknya bentuknya itu begini ya, semakin meruncing gitu, dan kemudian nggak ada payungnya itu, jadi iya kayak pasak ya Pak. Kalau kita membangun dengan kayu itu ada pasak gitu, yang artinya runcing di sini kemudian gede di sini. Nah, akhirnya itu nggak bisa tembus ke sana dan cuma agak menonjol dikit supaya itu tidak lepas di ini. Kemudian kaki juga dipaku. Terakhir sekali adalah lambungnya harus ditombak, saudara. Karena kalau hukuman salib itu memang dibuat untuk matinya lama. Dari jam 9 sampai jam 3, saudara. Kalau tombak nggak menembus di lambungnya, itu Yesus mungkin nggak akan bisa mati. Makanya dibuatlah seperti itu. Nah, bayangkan saudara ketika ini dipaku dan kemudian udah sangat capek antara dia menanggung beban tubuh. Nah, orang zaman dulu itu saya pikir nggak segede saya, nggak seberat saya, pasti lebih berat lah. Mungkin bisa 90 kilo dan sebagainya. Tetapi yang nggak terlalu gede juga karena Yesus juga rajin puasa, saudara. Jadi dia cukup seperti gambaran kita. Tetapi cukup berat untuk menanggung. Kalau masih begini, masih kita gelandotan gitu masih. Tetapi itu ketika menanggung ke bawah itu sakit dan dia harus ke atas lagi. Dan itu sakit, saudara. Dan dia alami itu sampai akhirnya, waduh, dan sesuai yang dituliskan. Makanya prajurit itu ya sudah, kita tombak saja. Ya, akhirnya ditombak. Nah, baru Yesus menyerahkan dirinya dengan Eloi Eloi lama sabachthani. Dan dia bilang sudah selesai. Makanya saudara sekalian, kita berharap mengingat pengorbanan itu jangan nyalipin Yesus yang kedua kali. Dengan kita nggak setia, dengan omongan kita yang asal, tulisan. Karena kita sekarang bukan mulutmu harimaumu, tetapi jari-jarimu itu adalah harimaumu, sudah. Makanya ibu-ibu, apa-apa jangan ditulis di medsos. Nanti kekacauan rumah tanggamu akan tersiar di mana-mana. Dan itu jejak digital, sudah. Ada orang yang screenshot,
ada kalau pihak kepolisian bisa memanggil lagi itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir apa kita nggak usah pakai Instagram, nggak usah pakai Facebook, nggak usah pakai medsos, tetapi zaman gini kita perlu. Karena iblis menggunakan itu untuk menghancurkan. Dan kita lihat ketika di Facebook itu kan ada videonya tuh, waduh macam-macam sudah. Jadi ketika kita lihat itu kayak di posting kita yang menyukai itu. Ya. Nah, suatu saat ketika saya waktu itu BBM, ya, bukan BBM pom bensin, tetapi BBM Messenger waktu itu. Nah, ada teman saya yang sebenarnya pelayan Tuhan juga, dia kirimin video yang nggak bagus. Nah kan mesti diklik dulu kan. Nah setelah diklik itu keluar di timeline-nya. Nah murid saya waktu ketemu saya waktu saya ngajar, Pak Sigit kemarin lihat apa, aduh malu sudah. Makanya kadang klik-klik itu bahaya. Apalagi sekarang kalau saudara punya akun rekening bank atau apa ada di medsos handphone saudara, itu agak hati-hati mengklik apa-apa. Ya, berhati-hatilah seperti itu. Puji Tuhan kalau saudara itu uangnya tidak ada di handphone, itu lebih aman saya pikir. Tempatnya kalau di kampung ada tiang bambu, kita potong itu dikit, kemudian masukin situ. Pertanyaannya waktu ngambil nggak roboh tuh rumahnya. Waktu diambil begitu ya. Nah rupanya modernisasi ini membuat kita mudah, tetapi juga mengandung bahaya yang luar biasa. Respons terbaik sesudah kita mendapatkan kemenangan adalah dengan menyatakan kasih kepadanya. Kasih kepada Tuhan itu macam-macam saudara. Perhatian ya, pemberian juga iya. Bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita, bagaimana kita juga mengasihi Tuhan kita. Orang itu akan pasti respons memperhatikan dan juga ada sebuah rem di dalam hidupnya untuk menjaga kepada orang yang dikasihi. Nah kita ini dalam rangka mengasihi Tuhan tentunya, amin. Saudara di sini capek-capek ngapain sih? Betul nggak? Kalau saudara itu misalnya ada di tempat lain hari ini, ada di puncak, ada di mana, kadang cuma bilang begini, Pak Gembala, kita minggu healing ya Pak. Kami berusaha nanti mencari sebuah gereja. Nah, kalau sudah liburan saudara yang tidak sepakat dengan sekeluarga untuk bangun pagi misalnya, bangunnya rata-rata jam 10, langsung tata-tata, langsung keluar. Nah ibadah di hotel itu jam 7, jam 8 ya. Dan kemudian nggak ada waktu lagi dan sebagainya. Nah tetapi kita berusaha untuk hadir di sini saudara, saya pikir juga lelah juga. Banyak hal yang masih ada yang ngantuk-ngantuk juga. Tadi malam saudara cek sound di situ sampai jam 11 malam. Itu ada Paskah gereja sebelah di lapangan itu. Nah saya pikir cek sound itulah selesai gitu ya. Tetapi itu sampai malam. Nah saya itu kalau sudah jam 10 lebih susah tidur saudara. Sampai akhirnya udah rep-rep gitu ya. Bukan rep-repan tapi udah mereng-rep gitu. Jam 3 mereka mulai lagi, jam 3 dini hari. Mereka cek sound lagi, akhirnya mereka memang mengadakan ibadah. Aduh, keganggu lagi. Jadi semuanya keganggu dan akhirnya orang yang tua-tua kan susah tidur. Sampai tadi kira-kira jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7 baru selesai. Mereka dengan hikmat melakukan liturgi karena gereja Protestan sudah. Tetapi mereka memulainya itu dengan lagu-lagu rohani, berakhirnya kok dengan kopi dangdut. Saya bingung juga. Ya orang Depok lah tahu ya. Kalau masa Belanda itu habis ibadah mungkin ada dansa-dansi. Nah ini agak diasiakan. Jadi ke kopi dangdut dan sebagainya. Tetapi saya dengar karena dari kamar studio itu keras sekali. Nah ini kan rumah sakit saya pikir. Bagaimana orang mesti susah tidur. Kemarin saya besuk Bu Leni itu persis di samping sini, samping tangga itu. Jadi karyawan yang naik turun tangga yang hijau itu kedengeran banget. Dan lapangan itu cuma di sini. Ngadepnya ke sana saudara. Nah mungkin berhenti ketika ada gereja depannya itu mau ibadah. Jadi mereka berhenti di situ ya. Nah
Saudara sekalian, kita melihat bahwa menyatakan kasih Tuhan itu dengan cara kita berpikir tentang Tuhan. Makanya pikirkanlah sesuatu yang baik, yang bagus, yang berkenan di mata Allah dan yang sempurna. Itu yang harus kita pikirkan. Kemarin kita sedang bicara tentang apa itu makna baptisan selam. Itu mirip dengan gambaran analogi tentang Kristus yang mati kemudian bangkit menjadi manusia yang baru. Makanya saya pesan kepada anak-anak kemarin, tolong kalian lihat siapa yang sudah pernah dibaptiskan. Kemudian lihatlah hidup mereka. Kalau itu orang tua, "Pak, Ma, kamu kan sudah dibaptis, masa hidupnya begitu?" Kepada suami, "Pak, kamu kan sudah dibaptis kan? Dari percik sudah, kemudian selam juga sudah. Ketika kesempatan misalnya ke Sungai Yordan juga diselamkan di situ. Masa hidupmu gitu-gitu wae." Kadang-kadang kita melihat juga orang yang tidak mengalami baptisan, makanya lebih baik orangnya, lebih bagus adat istiadatnya, sopan satunya ada. Makanya saya bilang kepada anak-anak, saya lihat bahwa orang yang murtad, orang yang menyangkal Tuhan, orang yang menyakiti sesamanya itu, mereka juga pernah dibaptis. Jangan berpikir setelah dibaptis itu semuanya berubah. Kayak satria baja hitam. Iya kan? Kita berpikirnya seperti itu. Makanya suka ada humor gitu. Kenapa orang waktu itu baptisnya nggak nyelup? Jadi mesti diselamkan begitu ya. Oh, dia bilang, "Oh enggak, saya bukan baptis selam, tapi saya percik." Oh, pantesan dikepret doang. Berarti nggak penuh gitu ya. Nah, ada bahkan ya udahlah kalau begitu dompet saya juga ikut dibaptiskan supaya penuh dengan hati yang murah begitu ya. Nah, kadang-kadang kepada orang pelit-pelit itu kadang-kadang dompetnya belum dibaptis itu. Tapi nanti dia nyangka lagi, enggak, yang dibaptis itu uangnya beda sama yang sekarang. Aduh, masa baptis terusan gitu ya saudara. Nah, jadi memang mengasihi Tuhan itu dengan menyatakan kasih kepadanya itu berbagai-bagai saudara. Saudara mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih sudah naik pangkat. Terima kasih Tuhan sudah kasih rezeki ini. Terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan berikan. Dan saya ingatkan, apapun itu kandungkanlah nilai kerajaan Allah. Kemarin juga saya mengungkap bahwa kita mematikan hidup yang lama, pikiran kita. Terus kemudian saya terangkan bahwa pikiran yang sia-sia itu seperti apa. Berpikir sesuatu yang ketika kita sudah meninggal itu nggak ikut sama kita. Titel, harta benda dan lain sebagainya. Kita meninggal, selesai di situ. Meskipun saudara dikuburkan di San Diego, itu saya pikir yang mahal lah di sini ya. Mungkin per meternya itu mirip-mirip di Pondok Indah atau di Pik begitu saudara. Meterannya itu. Cuma segitu doang, tetapi sampai ratusan juta. Iya kan? Kalau serumah gini ratusan juta masih ini ya, tetapi kalau cuma 2 kali 4 saudara. Orang Asia itu 2 kali 4. Nah itu sampai ratusan juta saudara. Tetapi kita tinggalkan itu. Makanya saya bilang, bagaimana yang tidak sia-sia itu dipikirkan, bagaimana sesuatu itu ada nilai kerajaan Allahnya. Yang disebut harta di surga itu. Kalau saudara masih nggak mengerti harta di surga itu seperti apa, kalian punya gitar buat ngamen, dapat duit kan? Ya. Tetapi gitar dipersembahkan kepada gereja. Pakailah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara menabur kerajaan di surga. Saudara punya mobil buat Grab misalnya, punya motor buat ojek online dan sebagainya. Nah itu kalian dapatkan itu ya sudah dipakai. Tetapi ketika bersama jemaat, yo Bu, kita sama-sama wanita, jadi yuk saya ajak untuk sama-sama nyampe ke gereja. Motor itu menjadi bernilai kerajaan Allah. Mengerti saudara? Jadi apapun mesti bentukannya seperti itu. Saya punya gaji luar biasa. Kalau orang habis gajian, biasanya kan ditodong traktir tuh. Nah kecuali satu kantor itu gajiannya sama, ya udah nggak ada yang traktir. Tetapi kalau ada yang ulang tahun, nah baru gajian ya jangan lupa kita makan bakso. Ya oke lah, sama kamu boleh aja. Tetapi dia ngajak temennya saudara. Kita pikirkan satu orang, nyampe di situ, loh kok kursinya jadi penuh.
Ya ini teman-teman saya ini. Nah saudara, habis-habis. Ya, makanya kita itu adalah dalam rangka Taman Getsemani. Yang pertama yang kita pelajari adalah orang itu mesti cari taman. Artinya tempat khusus pribadi. Kita datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah teman, support system. Yesus diikuti oleh murid-muridnya. Nah saudara mesti cari teman itu yang bisa menyupport saudara. Orang hancur itu karena lingkungan, iya. Karena pergaulan, iya. Karena kita itu akan menjadi seperti apa yang kita baca, apa yang kita dengar setiap hari. Dan teman-teman kita siapa? Saya punya seorang anak muda, waktu pelayanan di Pamulang. Dia itu waktu ada di Kebayoran Lama, anaknya yang bagus, dia pemain bass. Dan begitu sangat santun begitu. Nah setelah sampai di Pamulang, karena ada GBI kita yang cabang di sana, dia bergaul dengan anak-anak yang biasa. Waduh saudara, dia mulai pakai itu, dipakai kain, diikat, kemudian dia naik motor King waktu itu ya, lewat depan gereja tuh, waduh kok jadi berubah ini anak ini. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kita sedang memilihkan anak-anak kita untuk memiliki pergaulan yang baik, untuk sekolahnya dan sebagainya. Nah saudara, ketika saudara memiliki masalah, datanglah kepada orang yang lebih tinggi rohaninya. Seharusnya itu adalah pemimpin-pemimpin rohani. Makanya saya mensupport kepada pemimpin rohani, jaga pikiran, jaga hati, jaga perkataan, jaga jari kita, supaya betul-betul kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Amin, setuju? Nah makanya saudara sekalian, untuk cari pemimpin rohani itu nggak gampang. Karena termasuk kayak memilih calon menantu saudara, mesti ada bebet, bibit, bebet, dan sebagainya saudara. Bobot juga saudara. Kasih kepada Kristus dimulai dengan pikiran yang benar. Pikirkanlah yang baik, yang menyenangkan hati orang lain, membantu orang lain. Kita sedang cari jiwa saudara, betul nggak? Dan yang kita cari itu pasti orang-orang yang tidak lurus. Ya, kita tahu kan dalam pergaulan dunia, lepas dari lingkungan kita, waduh saudara. Saya kadang-kadang berpikir ada sekolah swasta Kristen, tetapi perbendaharaan kata-kata juga aduh minta ampun sebenarnya. Itu nggak bagus saudara. Sampai ada sebutan binatang juga jadi panggilan buat temennya. Iya. Jadi udah kacau. Itu sekolah Kristen loh. Apalagi sekolah lain. Ya, yang penggaris juga jadi senjata. Nah kita berpikir anak kita kan nggak mungkin kayak TK yang kita selalu ikut masuk di ruang kelasnya, dampingin dia. Dan bulian itu selalu ada. Yang lemah, yang kedua adalah yang berkepercayaan lain. Beberapa saat waktu yang lampau, anak-anak kita datang kepada saya, Pak Gembala, saya itu suka dibully di sekolahan. Ketika sedang antre tentang pembagian apa di sekolahnya, dia dihina, kamu kan bukan muslim, kamu gak berhak untuk mendapatkan ini dan sebagainya. Tetapi dia cuma kakak sama adiknya ada di situ. Saya bilang, nak, ya kamu tetap setia di situlah ya. Karena pindah sekolah adalah membiayai lagi saudara. Ya, makanya bersyukur yang ada di negeri saudara. Di negeri itu relatif banyak dibantu. Dan kemudian saya pikir adalah anak-anak kita itu gak mesti swasta atau negerinya, yang penting otaknya itu masuk enggak. Karena di swasta pun yang cengok, yang gak tahu apa-apa juga banyak. Gitu loh. Tapi di negeri yang memang otaknya encer, ya encer saja sudah. Jadi buat orang tua kita mendoakanlah, karena tahun ini tahun memasukkan anak kita ke sekolah yang baru atau naik kelas, betul ya. Kita doa sama-sama nanti. Nanti yang paling ramai ketika kita daftar online. Nah itu yang anak kita udah di atas, tiba-tiba turun. Makanya melek merem di pagi hari itu sampai dini hari, aduh anakku ini turun lagi. Akhirnya nggak keterima ke negeri yang lain. Akhirnya makanya ada opsi waktu itu ya. Kalau nggak negeri ini adalah negeri yang lain lagi begitu ya. Gak tau lah nanti tahun ini bagaimana aturan untuk masuk ke negeri itu berubah atau tidak. Tetapi kira-kira seperti itu.
Jadi milikilah pikiran yang benar, saudara. Pikiran kita adalah kontrol seluruh hidup kita. Jadi waktu kita sedang emosi, jangan putuskan sesuatu. Itu kata orang bijak. Ya, kalau sedang emosi itu nggak waras. Makanya kata orang gini, kamu kalau sedang marah, kamu duduk. Ada yang teori lagi, kamu jangan ambil nafas. Kan ada teori itu. Oh, kamu sedang emosi, ambil nafas. Tetapi kata ilmuwan lain, kita itu respon di sini negatif itu ketika ada oksigen di otak kita. Makanya diem. Jangan bernapas, tapi jangan lama-lama. Nanti mati. Diem sebentar dan pikirkan kalau saya berkata ini apakah menyejukkan atau nambah ulah. Betul nggak? Ketika orang sedang bertengkar, itu apa kita berpikir bahwa dia diem itu sedang akan menjawab apa yang dilakukan atau dikatakan oleh pihak lainnya? Enggak. Dia itu cuma nunggu sampai satunya diem, baru saya meneruskan apa yang saya lakukan. Jadi itu nggak bisa masuk itu. Makanya ketika hati kita panas, kepala mesti dingin. Kalau enggak, saudara, kayak peristiwa truk yang nabrak sampai berapa mobil itu, peristiwanya kan emosi itu. Sebelumnya sama SUV tertentu dia marah-marahan di situ, sempat sopirnya SUV itu turun, mungkin maki-maki dan sebagainya, dan menak lagi jalan, mungkin truk itu sedang mengejar lagi, akhirnya tertabrak lagi pintu tol itu. Ya harus tanggung jawab. Makanya para suami kadang melepas istri untuk nyetir itu gak gampang karena yang gitu-gitu. Betul gak? Jadi masalahnya urusannya bukan kita benar kalau di lalu lintas itu. Masalahnya kalau saya nabrak atau ketabrak sama-sama rugi. Oh, saya kan di cover sama asuransi. Tetapi kan tanggung jawab sama orang itu. Kalau orang itu nggak bawa kita ke polisi, masih puji Tuhan. Karena orang-orang di lalu lintas itu kita nggak tahu persis temperamen dia. Makanya kita berjaga-jaga, saudara. Ngalah lebih aman. Dini, silakan Pak, Anda mau ke toilet kan? Ya udah, area di depan, lanjut saja Pak. Ya, waktu orang motor mau masuk itu, kita sebagai penyupir mobil kasih aja waktu sama dia. Kita kasih 1 menit, itu motor ada 20 sudah bisa masuk dan lancar. Tapi ada orang ini udah mau masuk, akhirnya itu numpuk itu motor di situ, saudara. Karena kita memang nggak memahami itu. Makanya saudara, serba salah ya. Kita punya ya harus begitu, nggak punya ya repot, saudara. Nah, kemudian tindakan yang sesuai kebenaran itu tadi sikap hati, saudara. Jadi kalau hati kita benar, pikiran kita benar, tentunya tindakan kita akan betul. Makanya berpikir dulu, salah ya nggak kalau saya tuliskan seperti ini? Apa kata orang ketika saya upload sebuah foto kayak gini di medsos ya? Medsos saya itu ribuan teman loh, saudara. Makanya saya nggak mudah untuk mengupload apa-apa, karena sebagai gembala itu serba salah, Bapak Ibu Saudara. Saya ngupload misalnya makan sama siapa. Nah, buat teman-teman sekalian kan kadang-kadang iri hati masih ada lah pasti. Pak Gembala kenapa sih ngajaknya orang itu aja? Padahal orang itu adalah adik-adik ipar. Kita itu dibayarin. Iya enggak? Kadang awal itu saya upload itu adalah karena saya pernah ngobrol sama orang dan kemudian membatalkan itu. Ini penting juga kan Anda. Ketika kita sudah jadi dan benar nggak bisa, kita coba telepon dengan video. Nih maaf bro, saya masih ada di jalan nih, lagi deket DTC kan, lihat macetnya nih macet kan, oh iya oke deh. Dan anehnya di Depok ini saudara, sana hujan, sini kadang nggak hujan. Kita dikira menipu waktu kita nggak pakai handphone itu, saudara. Apa buktinya? Ya masa mesti buka jas hujan terus kita kayak kecemplung got, nih lihat nih, kan nggak bisa juga. Nah sekarang lebih mudah, nih lihat bunyinya kan hujan kan, keran aja tuh, enggak, saya buka video, nah baru bisa.
Nah saudara sekalian, jadi tindakan kita harus betul. Jadi pikiran dulu yang harus betul. Yang kedua adalah menuruti perintahnya, ayat 2 dan 3. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Nah ini ada pemahaman kita adalah, masa sih perintah Tuhan gak berat? Nah makanya pembiasaan kita saudara. Saudara biasa bangun jam 5, terus kemudian bangun jam 8, saudara akan pusing. Saudara biasa bangun jam 8, saudara bangun jam 5, saudara juga akan pusing. Nah saya tadi kan sudah kritik hal yang itu, tapi saya sangat mengacungi jempol kepada sebuah gereja yang mengadakan Paskah di lapangan. Karena mereka ribuan saudara. Mengadakan Paskah itu mesti beberapa kali. Akhirnya mereka pakai itu jam 4 saudara. Kita jam 9. Itu aja masih ada yang telat-telat. Zaman kita, bapak-bapak kita, mereka itu doa pagi persis jam 4, jam 5. Nah orang tua itu kalau sudah pasti bangun. Anak-anak sekarang mau berkokok sampai 50 kali. Meskipun alarm itu dikasih ayam berkokok sampai keseretan begitu, nggak bangun-bangun saudara. Akhirnya mawanya yang bawa gayung, bangun nak, kaget lagi. Habis itu perang dunia lagi. Doa puasa. Waktu awal kita kan senep saudara. Kita pagi udah biasa sarapan, terus kemudian nggak sarapan, itu udah kayak aduh kayaknya nggak betah. Tetapi kayak orang muslim ya, mereka itu puasa itu yang paling berat adalah 1 sampai 5 hari lah kira-kira, sampai 7 hari. Nah pasca itu mereka udah biasa. Nah setelah udah 30 hari mereka pengen lanjut lagi. Mau makan itu aduh nggak biasa, udah biasa puasa. Nah inilah yang saya hendak kasih tahu kepada jemaat Tuhan. Kita berlatih sama-sama, berlatih membaca firman Tuhan. Aduh Pak, membaca imamat, bilangan, ulangan itu aduh, itu kayak baca cerita atau mending baca Kopingho. Betul enggak? Tetapi coba lakukan itu. Daniel itu membiasakan diri untuk berdoa. Nah kita harus membiasakan itu Bapak Saudara. Kita di dunia ini adalah latihan untuk kegiatan di sorga. Nah kalau kita doa nggak mau doa, kita tepuk tangan nggak mau tepuk tangan, kemudian kita mau mendengarkan firman Tuhan juga nggak mau dengar dengan baik. Setelah saudara di surga gak betah, saudara pengen cari yang tempat yang lebih anget-anget, yaudah ke neraka. Logis gak? Kira-kira saudara kan kita bermentalkan orang pemenang. Nah akhirnya menjadi jemaat. Saya katakan tadi bahwa kita nantinya akan menjadi orang yang bersama Tuhan, menjadi seorang penguasa. Dan bahkan salah satu yang kita kuasai adalah orang-orangnya anak-anak Tuhan juga, tetapi mereka punya mahkota yang berbeda. Jadi mereka tetap ada di 1000 tahun, tetapi mereka sebagai pekerja-pekerja yang siang malam mereka harus melakukan apa-apa, dan kemudian mandornya itu kita. Apa nggak apa-apa lah Pak, menjadi rakyat jelata. Nah psikologi kita masih jalan Pak pada waktu itu. Orang yang menjadi ketua itu beda loh sama yang menjadi staf atau menjadi rakyatnya atau anggotanya. Itu nanti akan muncul di sana sudah. Makanya Lucifer itu meskipun sudah ada di surga, dia nggak betah. Masa nyembah Tuhan terus kapan saya bongkok ini? Akhirnya dia berpikiran saya harus menjadi penguasa, harus saya yang disembah. Dan akhirnya di zaman Esther itu roh itu ada di Haman saudara. Kemudian roh-roh itu akan muncul sampai kepada akhir zaman. Orang pengen dihormati luar biasa. Dan banyak orang-orang yang ini mobilku, ini tasku, ini sepatuku, ini liburanku di mana. Nah ketika dia sudah ketangkep jadi menyesal. Kenapa kemarin mesti foto-foto yang seperti itu ya. Pada akhirnya itu adalah uang yang haram dan sebagainya. Nah kita harus apa adanya. Jadi sederhana itu adalah indah.
Kalaupun kelimpahan itu adalah anugerah. Itu saja cukup, saudara. Dan kalau orang seumur saya itu makan sampai sama orek tempe itu lebih enak loh. Sama urap, wah tambah urapannya tambah tinggi lagi, saudara. Serius. Kadang saya 3 jenis itu, misalnya yang ketiga itu kerupuk. Sampai nasi habis itu kerupuk nggak kesentuh, saudara. Nah, buat saya itu kayak bapak saya jadinya, kayak ayah saya. Jadi yang sederhana itu ya tempe goreng sama sambal udah enak banget itu. Saya waktu kecil juga diumpaninya sampai ikan asin itu kok. Yang nyuapin ayah saya. Dikit, pesawat terbang, wah, itu enak, saudara. Kalau nggak sarden waktu itu. Sarden zaman dulu kadang-kadang nggak dimasak, saudara, langsung dibuka, masukin situ ya. Apakah sudah sampai sekarang begitu? Iya. Kemenangan yang Tuhan berikan menuntun orang percaya untuk menaati dan menuruti perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Kita bicara ini ya. Perintah Tuhan itu kalau kita lakukan dengan setia, itu sebenarnya enggak berat. Makanya latihan. Makanya habit, pembiasaan. Nah, sebagai pelayan Tuhan, habitnya harus berubah. Karena rata-rata orang menilai pelayan itu di atas jemaat. Kalau jemaat doa puasa 1 hari, pelayan harus 2 hari misalnya. Kalau jemaat 2 hari, pelayan harus 3 hari. Ada puasa Esther, ada puasa Daniel, ada puasa Yesus Kristus. Yang paling berat Yesus Kristus, 40 hari, 40 malam. Saudara pasti memperlakukan seperti, makanya saya pesan kepada setiap pemimpin-pemimpin rohani, ketika kau ada di jemaat, kau harus lebih dari mereka. Dan ekspresinya jangan curhat kepada jemaat. Itu pantang seharusnya. Kayak dokter curhat sama pasien. Ngerti nggak? Itu lebih jelas gambarannya, saudara. Seharusnya para pelayan Tuhan itu datang, Bu, ada masalah apa, Bu? Oh iya, kita doakanlah. Dan saudara datang, aduh Bu, saya mau pengen cerita ini. Hidup itu susah, serius. Saya juga melayani sudah puluhan tahun ini juga nggak jadi apa-apa. Nah, orang kalau sudah pengen penguasaan itu udah beda, saudara. Makanya kan ada tata itu kan, harta, tahta, wanito. Bener gak? Jadi makanya bapak-bapak kalau udah ngumpul, nuansanya kayak gini, saudara. Makanya Gereja Betel Indonesia adanya wanita Betel Indonesia, pria Betel Indonesia nggak ada. Saya ungkap di sini, saudara, karena kalau bapak-bapak udah ngumpul, itu otaknya leader semua itu, pengen nguasain semua. Saya di rumah tangga dibentak sama istri, giliran saya sekarang membentak bapak-bapak yang lain. Yang ada itu adalah pria sejati, yang itu enggak, yang temporary, yang tidak terus-terusan setiap minggu. Dan kemudian ada bapak sepanjang kehidupan dalam bentuk seminar begitu. Kalau bapak udah rutin ngumpul, bahaya. Serius, saudara. Awalnya latihan vokal grup, lama-lama latihan smackdown, sudah. Makanya hambanya yang di depan ini membatasi itu untuk apa, saudara? Ya, jadi supaya kita menjaga. Yaudah bapak-bapak cari duit saja lah, biar wanita yang mendoakan bapak-bapak semuanya. Bagi yang memiliki kasih di dalam hatinya melakukan apapun bagi yang dikasihi tidaklah berat. Saudara ingat kan mencintai istri bagaimana, mencintai suami? Mau dijemput di Tanjung Duren, oke. Dijemput di Bogor, oke. Dijemput di Tanjung Priok, oke. Karena cinta, saudara. Tetapi kepada yang tidak dicintai, Pak, tolong saya ada di gang depan rumah, jemput saya. Apaan sih kamu? Jalan sendiri, emang gak punya kaki? Waduh, saudara, betul gak? Jadi kepada yang dicintai, kalau saudara itu konteksnya adalah Tuhan, rasanya gak berat kok.
Tuhan kasih saya gaji dengan sekian ini, dan kemudian hari-hari yang penuh berkat luar biasa. Ada beberapa keluarga yang masih berjuang, saudara. Makanya sebagai gembala, mari kita tertati-tati nggak apa-apa, tetapi naik tangga yang pasti. Ketika saudara sudah diberkati Tuhan, ingatlah bahwa itu semuanya datang dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil kerjaan kita, pusinglah kita. Ambil pekerjaan kita, artinya gaji nggak ada, income nggak ada, plus saudara nggak punya kelebihan. Pak, jual minyak, nggak biasa saya begitu. Kalau nggak es, begitu ya. Waktu kami kecil, saudara, saya sama kakak saya itu jualan es balon. Es balon es. Ingat waktu itu kan, yang di ada itu kan. Wah, bener-bener saudara. Dan cilakanya saya yang suruh teriak, saudara. Saya masih kecil, es balon es. Tetangga tahu, langsung ngadu ke bapak saya. Pak Bas, itu anakmu yang kecil itu disuruh teriak-teriak tuh sama emasnya. Dimarahin kakak saya. Gantian kakak saya marahin saya. Ngapain kamu ngadu-ngadu? Saya nggak ngadu, kan orang yang lihat saya. Nah, itu kan harus setor ke tengkulak ya, kepada itunya distributornya. Kadang-kadang lakunya juga nggak banyak, saudara. Sampai saya itu punya, bapak saya punya gelas aluminium yang gede itu. Setiap kali mampir ke rumah, tetesan dari itunya, petinya, kita tampung di situ. Rasanya manis juga, asin juga. Aduh, ini asinnya pasti dari hal-hal yang lain nih. Iya kan? Sampai kayak gitu loh, saudara. Karena kalau ngambil es balon satu itu udah dihitung laku. Wah, itu cerita masa lalu lah ya. Ya. Baik, yang ketiga, saudara, kita lanjutkan di jalan yang benar. Mengalahkan dunia dengan iman. Ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Balik lagi, kita yang percaya kepada Tuhan itu bisa mengalahkan dunia. Dunia bisa bilang tentang sesuatu ekonomi yang hancur, 2023 mengatakan dunia gelap, kemudian 2024 boleh kita lewati, itu adalah anugerah Tuhan. Yang penting bagi kita ketika kita terjepit adalah apa kata Tuhan tentang hidup kita. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, itu kata Tuhan. Kalau manusia lain bilang, membuli kita, lu hidung pesek, rambutnya kayak keriting gak jelas, kemudian juga muka gak jelas, waduh saudara, kita sedih, saudara. Tetapi kita ingat apa kata Tuhan tentang saya. Jadi pemulihan diri itu terjadi ketika kita sepakat dengan diri kita, bukan sepakat dengan orang lain, dengan diri kita. Aku ini berharga di mata Tuhan. Makanya ada youth yang vokal group, ada wanita yang vokal group, ada anak-anak kita yang singer, dancer dan sebagaimana. Tetapi yang saya pikirkan adalah 5 tahun mendatang kita harus punya generasi yang baru dong. Saya berpikir Yafet juga sudah kuliah, apakah nanti bisa terus? Jason juga semakin membesar, bukan membesar apa, semakin gede, saudara. Ya, Bang David juga puji Tuhan sudah punya kerjaan di sini. Nanti kalau punya istri, saya nggak tahu istrinya kalau dari Manado, kok diajak ke sono, ke Sangir misalnya. Aduh, kita udah kehilangan lagi. Beto sudah lumayan sibuk dan harus gantian. Dan kita berharap ada sub yang kedua. Bukan Pak Saprudin, tetapi yang keduanya mesti ada. Jadi ada pendampingan begitu ya. Nah, itulah harapan saya. Banyak gereja yang memang kehilangan pemain musik, sampai gembalanya sendiri yang main gitar, main keyboard, itu terjadi, saudara. Oleh karena ada generasi yang mandek. Cuma bagi yang masih pemula, kadang-kadang kalau masih ada senior di situ enggan untuk melakukan itu. Kan nggak mungkin yang senior terus kemudian nggak ke gereja demi supaya ada yang main keyboard, ada yang main drum, ada yang main bass. Kan nggak begitu. Ceritanya mereka tetap ada di situ, cuma mendampingi supaya bisa itu. Setelah ada bibit-bibitnya,
Kita berpikir pelatihnya siapa. Karena ada orang pinter kadang-kadang bukan berwajah sebagai seorang guru. Jadi dia pinter untuk dirinya sendiri. Tetapi orang ada yang tidak terlalu pinter, tetapi dia bisa membagi ilmu kepada yang lain. Kita sedang cari itu, saudara. Mari kita nggak terlalu banyak nilai-nilai yang harus kita ambil daripada pakai audisi dan sebagainya. Tetapi saya minta juga kepada para pelayan Tuhan, maknailah bahwa engkau sudah ditunjuk sebagai pelayan yang tidak boleh main-main. Asal melakukannya, jangan sampai ada dalam rongga hati kita. Asal aja, asal latihan, asal ada, asal main, asal nyanyi, asal mangap dan sebagainya. Tetapi istilah kata kita mesti meningkatkan mutu kita. Karena gini, di dunia real, kita banyak mendengar keluh kesah daripada yang bekerja di secara formil. Mereka itu tantangannya bukan kerjaannya saja, tetapi teamworknya itu kadang minta ampun, saudara. Bisa jadi orang itu adalah Kristen, tapi mentalnya bukan orang yang diperbaharui dalam Kristus. Itu berat, saudara. Dan kemudian mental kita mesti diuji. Para pria-pria muda, kau nantinya akan ada di sebuah dunia yang mungkin membuat engkau nggak betah. Tetapi belajar dari sekarang. Diomelin bapak jangan ngambek, diomelin mama jangan ngambek. Tetapi sebagai ujian. Nanti suatu kali bos yang ngomelin saya, itu ancamannya lebih berat. Bapak saya ngomelin saya, mama saya ngomelin saya, mungkin satu hari nggak dikasih uang jajan. Tetapi masih ada masakan di rumah. Kalau bos sampai ngomel sama saudara, saudara bisa di SP1, SP2, SP3. Goodbye my love. Kita nggak dapat gaji lagi, saudara. Makanya hormatilah bos-bosmu, kata Tuhan, bahwa menghormati orang yang di atas itu adalah sebagai orang yang memang ditunjuk oleh Tuhan. Baik itu pemerintah kita, bos kita, siapapun itu tetap kita tunduk kepada mereka. Iblis membangun sebuah sistem yang dinamakan dunia untuk berusaha menghancurkan iman orang percaya. Kembali kepada media modern, itu adalah penghancur yang sistematis untuk menghancurkan anak Tuhan. Mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah diberikan kemampuan untuk mengalahkan dunia yang jahat dengan iman kepada Yesus Kristus Sang Pemenang. Mari para pemain musik supaya ke depan. Nah, saudara, ada lagu Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Pertanyaan itu masih ada sampai sekarang, saudara. Apakah kita tetap masih memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? Jadi sebagai penutup, saudara, respon kita terhadap kemenangan yang sudah kita terima, mengasihi Kristus sungguh-sungguh dengan pikiran kita. Pikirkan yang benar, yang memuliakan Tuhan. Dengan sikap hati kita, hati yang baik, saudara. Ketemu sama siapapun, kepada apapun, kita memiliki hati yang baik. Waktu melayani, sikap hati yang baik, tentunya dengan tindakan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, kalau kurang